Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungan kali ini, Presiden membagikan kartu sakti, meresmikan pabrik giling dan terminal Teluk Lamung di Gresik, Jawa Timur. Dalam kunjungan hari keduanya di Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan terminal Teluk Lamung, Gresik, Jawa Timur. Joko Widodo juga meninjau menara kontrol sebagai pusat pengendali aktivitas mesin dan peralatan di terminal Teluk Lamung yang menggunakan bahan bakar gas dan listrik, hingga disebut sebagai Green Port. Terminal Teluk Lamung ini merupakan pelabuhan tercanggih keempat dunia setelah pelabuhan yang ada di Amerika, Spanyol, dan Abu Dhabi. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik penggilingan tebu milik PT Perkebunan Nusantara di Mojokerto, Jawa Timur. Pabrik ini tidak hanya memproduksi gula, tapi juga bioetanol dan listrik dari olahan limbah tebu. Sebelumnya, Presiden juga membagikan kartu sakti di Malang, Jawa Timur. Sebanyak 5.046 kartu Indonesia Pintar, 5.082 kartu Indonesia Sehat, serta 17 kartu keluarga sejahtera dibagikan ke sejumlah masyarakat di Malang. Joko Widodo punya kartu Indonesia Sehat. Sekretariat Jenderal DPR RI mengaku belum merancang anggaran untuk pembangunan rencana 7 proyek besar di DPR. Selain itu, tidak semua anggota Dewan setuju dengan rencana tersebut. Program implementasi reformasi DPR RI tahap pertama telah diresmikan. Target pertama program tersebut yakni pembuatan alun-alun demokrasi DPR RI untuk menampung aspirasi rakyat yang berdemonstrasi. Tim kerja untuk persiapan penataan kawasan alun-alun demokrasi telah rampung dibentuk. Sayangnya, program yang digadang-gadang telah disiapkan semenjak era Soekarno ini belum memiliki perencanaan anggaran yang jelas. Jadi memang anggarannya belum ada ya, tadi saya sampaikan. Yang ada adalah untuk tentu saja tadi konsultan perorangan kalau nggak salah istilahnya ya, untuk asesmen tadi, untuk kemungkinan sayembara dan sebagainya. Pembangunan alun-alun yang didirikan di atas Taman Rusa, lapangan futsal, dan lahan parkir DPR ini pun tak didukung semua anggota Dewan. Demi kepentingan lebih jauh buat kepada para demonstrasi yang ada, supaya merasa aman, supaya merasa semuanya itu bisa tenang, dan segala perasaan-perasaan daripada para demonstrasi ini kan bisa disampaikan. Jadi kalau untuk alun-alun demokrasi dan itu untuk kebutuhan banyak orang ya, dan peningkatan demokrasi kita, maka tidak salah kalau itu juga menjadi prioritas. Tapi sekali lagi itu tergantung perunturan fiskal kita. Itu patut diapresiasi, itu simbol pematangan demokrasi yang dibangun oleh teman-teman DPR. Tapi bahwa itu menjadi satu-satunya tempat di mana mahasiswa itu berdemonstrasi, kami tidak sepakat gitu ya, karena bagi kami ya kehidupan kami di mana aja gitu ya. Kadang kita perlu juga untuk sampai kepada ranah-ranah publik, misalnya ke fasilitas umum, misalnya ke jalan raya dan lain sebagainya, itu untuk bisa menarik perhatian. Ya, dan kalaupun misalnya itu ditujukan ya adalah untuk masyarakat ataupun untuk rakyat Indonesia, saya pikir itu sangat buang-buang anggaran. Karena lebih banyak proyek-proyek lain yang harusnya diprioritaskan seperti kesejahteraan rakyat gitu, dibandingkan dengan mega-proyek untuk DPR ini yang sebenarnya bisa ditunda gitu, karena itu tidak terlalu mendesak. Dewan Perwakilan Rakyat RI berencana membangun 7 proyek besar di Kompleks Kantor Wakil Rakyat. Selain pembangunan alun-alun demokrasi, DPR RI masa bakti 2014-2019 juga akan membangun museum dan perpustakaan, jalan khusus bagi tamu dan publik ke gedung DPR, pusat pengunjung DPR atau visitor center, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli DPR, dan tempat tinggal anggota DPR yang terintegrasi dengan kantor kerjanya. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, berkat dukungan Anda, Metro hari ini masuk nominasi Panasonic Gobel Awards 2015 untuk kategori program acara berita. Pastikan kami menjadi favorit Indonesia dengan mengirimkan SMS ke nomor 99911. Ketik PGA, spasi 11I atau mention kami di Twitter, ketik berita.